Halo, selamat datang ke video pertama saya ya adik-adik. Kali ini saya bakal nyoba konten di YouTube karena waktu itu saya udah pernah konten di TikTok sebagai CMB Production atau biasanya dipanggil Minebo adik-adik. Jadi ya ini bakal jadi konten pertama saya di YouTube sekaligus bakal ngawalin perjalanan saya di YouTube gitu atau karir saya di YouTube. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kontennya. Di sini kita kedatangan sebuah unit baru ke garasi kita, yaitu mobil listrik Pininfarina Battista atau di gamenya bisa kita sebut sebagai Palmera Battista. Dan ini jujur menjadi sebuah mobil listrik sekaligus hypercar pertama yang ada di Cedadi. Jadi ini mobil udah listrik, ada hypercarnya juga. Nah ini mobil juga ya bisa kita bilang salah satu mobil terworth it di kelasnya, yaitu kelas hypercar, karena ini mobil ya harganya murah gitu, jadi yang termurah di kelasnya. Habis itu ini mobil modelnya lebih bagus daripada AMG One yang harganya bisa berkali-kali lipat daripada mobil ini gitu. Jadi ya ini mobil udah paling perfect dan paling cakep gitu nih kelasnya. Nah oke, kalau misal cakep sama bagus modelnya doang buat apa itu? Kita coba cek performa dari mobil listrik ini. Nah ini kita coba tes top speed sama akselerasi. Untuk handlingnya kita tes nanti di Sentul. Oke, jadi ini salah satu kelemahan mobil ini. Mobil ini di akselerasi awalnya tuh bener-bener parah men, lama banget. Nah tapi di akselerasi akhir itu lu lihat langsung 390 bro di mobil. Dan ya top speednya sendiri ada di 397, dimana nggak bisa nambah lagi, mungkin bisa nambah 398, tapi aduh. Tadi saya bilang top speed mobil ini ada di 397 dan mentok-mentok di 398 ya, dan udah nggak bisa nambah lagi. Ini kita lihat 398 udah nggak bisa nambah lagi guys. Jadi ya mobil ini untuk performanya udah lumayan gitu, udah bagus di kelasnya ya. Nah ini kita tes pengereman, dan pengeremannya juga lumayan pakem, lebih pakem daripada Cales Taurus yang SFG gitu. Oke, ini handling dan lain-lain, intinya udah paling all around ini mobil guys, paling worth it. Di harga berapa? 40M ya, termurahnya itu 40M guys. Kita mungkin bakal langsung tes abis ini ke Sentul buat tes handling sama tes akselerasi di Sentul. Barangkali ini mobil lebih bagus ya. Oke, gue lupa ngasih tahu ke kalian bahwa mobil ini ternyata punya aktif aero juga, jadi spoilernya bisa naik turun kayak gini. Nah jadi kalau di atas 50 itu dia bakal naik, kalau di bawah 50 km per jam itu dia bakal turun. Oke, sekarang kita lagi ngebawa mobil ini buat nyobain nyelesain satu lap di Sentul ya. Kita lihat performa mobil ini. Oke, di akselerasi awal emang agak kalah, tapi di akselerasi akhir mobil ini bakal kenceng banget guys. Ini di turn 1. Jadi handling dari mobil ini stabil banget guys. Meskipun mobil ini oversteer kayak yang tadi tuh, itu tadi ada drift dikit. Jadi ya gitu guys, meskipun ngedrift, nah itu tadi ngedrift tuh, kita masih tetap bisa nyentapilin mobil ini di racing line-nya sendiri gitu. Jadi ya ini mobil udah cakep, bagus gitu, udah sempurna banget lah ini mobil dah. Oke, ini kita di depan udah ngelewatin finish line-nya, dan ya penilaian gua di handling mobil ini jujur ada di sekitaran 10/10, karena jujur ini mobilnya tuh fun to drive banget guys. Jadi bener-bener nyaman dah kita ngebawanya. Oh ya, kalau misal dibandingin sama dua hypercar lainnya itu yang pernah gua coba di game ini, mobil ini itu handlingnya salah satu yang terbaik guys. Soalnya yang dua lainnya ini lebih gak enak itu daripada mobil ini, meskipun mobil ini yang termurah. Contoh nyatanya ya Huayra gitu, mobil itu understeer like crazy man. Jadi udah understeer, pengeremannya juga kurang pakem juga itu. Jadi mobil ini udah yang terbagus itu. Nah kalau AMG One jujur gua kurang suka nih personalingnya. Gua juga kan mainnya di Android nih, jadi lumayan susah buat ganti personaling. Ya itu juga balik ke kalian sih, ini cuma opini gua aja. Mungkin
Mungkin kalian juga punya opini masing-masing ya, jadi silakan tulis saja langsung di kolom komentar gitu. Oke, ini kita udah kembali lagi ke dealer pusatnya. Menurut pendapat saya, ya ini mobil bisa saya rating di 9,7 per 10 karena mobilnya udah cakep, top speednya gacor, handlingnya seru parah, apalagi ini mobil ada fitur aktif aero, jadi nambah-nambah poin mobil ini itu. Tapi, nah ini nih poin minusnya, mobil ini tuh akselerasi awalnya itu lambat parah men. Tapi kalau di akselerasi akhir ya kenceng. Ya itu kita udah nggak permasalahan kalau di akselerasi akhir. Tapi yang kita permasalahan ini di akselerasi awal mobil ini ya lumayan lama itulah. Nah harga jual mobil ini ada di sekitar 32 miliaran. Dan ini kita ya ruginya 8 miliar guys kalau misal kita punya mobil ini. Karena kita waktu pertama beli itu ada di harga 40 miliar guys. Untuk kalian yang punya mobil ini, gue saranin ke kalian jangan dijual ya. Soalnya ini mobil udah cocok banget buat daily drive kalian sehari-hari guys. Jadi udah bagus banget lah ini mobil. Ya mungkin segitu dulu video gue hari ini. Maaf kalau misal gue ada salah kata. Dan terima kasih yang udah mau nonton video ini sampai akhir. Kalian bisa berbagi opini juga di kolom komentar yang tersedia. So, Mindbox out.